di situ. Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Tema umum yang kita bahas selama ini ialah memahami gerak-gerik iblis dan upaya mengalahkannya. Saudara, banyak orang kurang sadar bahwa selama ini iblis telah memperlihatkan dirinya untuk kepentingan iblis. Memang iblis tahu bahwa Tuhan Allah merancangkan satu karya istimewa untuk manusia, yaitu keselamatannya. Dan karena itu, iblis mau mematahkan, menghancurkan rencana Tuhan Allah itu. Dengan cara apa? Menghancurkan manusia. Program kemanusiaan yang Tuhan Allah mau kehendaki untuk manusia berbuat, iblis mau mematahkan semua rencana yang baik itu. Kenapa? Iblis mau menjatuhkan di bawah Tuhan Allah. Iblis mau mempermalukan Tuhan Allah. Seakan-akan Tuhan tidak berhasil. Tapi saudara, kalau manusia menyadari semuanya ini, dia ambil satu sikap baru untuk menantang setan yang sebetulnya tidak baik dalam kitab kehidupan sebagai orang percaya. Video-video yang saya buat selama ini sebenarnya dimaksudkan membantu tiap-tiap orang untuk memahami taktiknya iblis, memahami cara kerjanya iblis, memahami gerak-gerik iblis yang mau merancangkan untuk permalukan Tuhan Allah, tapi juga untuk menghancurkan manusia itu. Sayang sekali bahwa banyak orang kurang paham itu. Karena itu saya minta saudara sekalian, ikuti terus video-video yang saya buat awal sampai akhir, satu seri. Supaya apa? Mari kita sama-sama berjuang sebagai umat pilihan Allah, menghancurkan kuasa iblis yang sebenarnya tidak baik ada bersama kita. Kali ini kita perbincangkan subtema lain yang juga menjadi ciri khas dari iblis, yaitu menggoda manusia. Iblis suka sekali menggoda manusia untuk membelokkan perhatian manusia kepada dia dan bukan lagi kepada Tuhan Allah. Saudara, saya ambil contoh yang paling bagus. Nanti kita perbincangkan tentang godaan iblis di Taman Eden menghadapi dua sosok istimewa ciptaan Tuhan, ialah Adam dan Hawa. Saudara, iblis kalau menggoda orang dua cara. Cara pertama, ingat, cara pertama ialah melihat apa yang manusia saat itu mau, melihat apa yang saat itu manusia rindukan untuk berbuat, atau manusia mau supaya apa yang dinamakan itu diperoleh saat itu juga. Iblis tahu itu. Saya kasih contoh. Seorang ibu yang ke pasar, ya. Di pasar dia melihat ada satu ibu yang tua, oma, jual di situ setumpuk pepaya, setumpuk pisang masak, setumpuk mangga masak. Ibu datang mendekati oma itu. Ibu tanya, "Oma, berapa harga pepaya ini?" Oma jawab, 25.000 satu buah. Ibu lihat lagi di situ ada setumpuk mangga masak. Dia tanya, "Oma, berapa setumpuk ini?" 15.000. Dia masuk lagi pada pisang masak. "Oma, satu sisir ini berapa?" 20.000. Lihat, pada saat terjadi penawaran antara ibu dan oma, iblis datang.
Iblis bilang apa? Dia katakan sama ibu begini, ibu kan terlalu mahal. Jadi biarlah. Lalu ibu tanya sama Oma, boleh 5.000? Oma bilang apa? Terlalu murah ini harganya, coba naikkan sedikit. Ibu pura-pura jalan. Lalu apa terjadi? Oma panggil ibu itu, mari ambillah mangga ini dengan hanya harga 5.000 rupiah. Saudara, kalau ibu ini benar-benar orang yang baik, dia akan lihat juga, Oma ini, dia berjualan untuk kepentingan keluarganya, untuk cucu-cucunya yang butuh keuangan. Karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Oma rela pelihara cucu-cucu ini untuk masa depan mereka. Tapi ibu ini tidak melihat itu. Kenapa? Karena iblis menutup pikiran dari ibu ini untuk hanya memandang kepentingan pribadi lepas dari kepentingan Oma ini. Sekarang kita lihat pada peristiwa di Eden. Iblis yang menggoda Hawa, istri, dan Adam, suami. Anda lihat. Iblis tahu bahwa Tuhan Allah melarang kepada keduanya, Adam Hawa, supaya jangan makan pohon terlarang itu. Iblis tahu. Semua rencana Tuhan iblis tahu. Dan dia katakan kepada keduanya ini, lihatlah pohon itu, buah-buahnya akan menarik. Dan iblis menyadari bahwa yang paling suka saat itu ialah Hawa. Maka iblis menggoda Hawa, coba lihat buah sana, indah, enak dimakan. Molek kan buah itu? Lihat, di saat itu Hawa lupakan janjinya kepada Tuhan untuk tidak boleh makan buah terlarang itu. Tetapi ternyata iblis mampu menggoda Hawa. Hawa makan buah itu, dia jatuh dalam dosa. Nah sekalian, lihat, iblis mengganggu, menggoda itu sesuai dengan kenyataannya manusia hadapi, manusia kehendaki. Sama seperti Hawa yang rindu sekali makan buah itu. Iblis mampu menggoda Hawa. Meskipun dia tahu Allah tidak mau. Karena apa? Nanti kau jatuh dalam dosa. Tetapi perintah Allah ini ditanggalkan, dihilangkan. Dia digodai. Dia mampu digodai, dikuasai oleh iblis, roh yang jahat itu. Yang kedua, iblis juga tahu siapa itu laki-laki, siapa itu perempuan. Karakter perempuan, karakter laki-laki, iblis tahu. Makanya waktu dia menggoda, bukan pertama langsung kepada Adam, tapi dia mulai dengan Hawa. Kenapa? Saudara sekalian, sifat-sifat perempuan umumnya, ya, bukan selalu, umumnya perempuan itu suka sekali main perasaan, perasaan sedih, perasaan tersinggung, perasaan marah. Perempuan gampang sekali jatuh pada perasaannya. Tapi juga perempuan juga suka, hatinya mudah tergerak untuk tolong orang lain. Jadi ada aspek positif dalam hati perempuan ialah mudah tergerak membantu. Tapi juga aspek negatif ialah bahwa mereka itu gampang sekali jatuh dalam perasaan. Dan iblis tahu itu. Maka pada waktu terjadi pertemuan antara iblis dan Adam dan Hawa, dia mulai pertama dengan Hawa. Karena dia tahu perempuan gampang sekali jatuh pada perasaan. Iblis bilang apa? Hei, lihat buah sana, indah kan, molek kan, enak kan kalau dimakan. Hati Hawa sudah lama tergerak mau makan buah itu, hanya terhalang oleh perintah Tuhan Allah kepada dia.
Namun karena iblis tahu perasaan perempuan ini yang mudah tergerak and positif negatif, dia masuk dengan caranya lihatnya dia. Makan saja buah itu. Bahwa Tuhan Allah tidak mau kamu makan karena apabila kamu makan buah itu, kamu akan sama pintar dengan Tuhan Allah. Bukan main taktik busuk dari iblis. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan sama pandai, sama pintar dengan Tuhan Allah. Kamu akan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Hawa terpesona dengan godaan itu. Apa yang terjadi? Karena Hawa perempuan ini lagi muda, main perasaan tanpa lagi memikirkan baik-baik. Dia ambil buah itu dan dia makan. Dia makan dan dia makan. Saudara sekalian, lihat apa yang terjadi. Iblis mampu menguasai perasaan wanita ini, memblokkan dia untuk masuk ke dalam kejahatan yang berbeda dengan rancangan Tuhan Allah. Bukan main. Makanya kalian, hai kaum perempuan, hati-hati. Jangan terlalu main perasaan. Mestinya juga boleh punya perasaan, tapi hendaklah juga akal budimu itu mampu mengolah perasaanmu itu. Supaya apa? Dua-dua jalan seimbang. Tapi pada akhirnya akal dan keputusan yang terbaik untuk Anda. Pesan untuk setiap kaum perempuan. Jangan terlalu jatuh dalam perasaan. Boleh punya perasaan, tapi jangan dikuasai oleh perasaan. Anda akan terjebak dalam godaan-godaan iblis. Mulai sekarang pahamilah bahwa ternyata kalau aku terlalu main perasaan, iblis bisa datang, mengganggu, menguasai perasaanku. Akhirnya aku terjebak dengan bujukan dia. Saat ini katakan, aku tidak mau terjebak lagi dengan terlalu main perasaan. Yang menarik lain lagi adalah apa? Adam. Saudara sekalian, iblis tahu bahwa laki-laki itu kuat sekali pada rancangan pikiran. Iblis tahu itu. Tapi iblis juga tahu kelemahan laki-laki, saudara sekalian. Laki-laki itu sejagonya dia, sekuatnya dia, saudara sekalian. Tapi tidak mampu berhadapan dengan perempuan yang ada di depan dia. Lihat, hai kaum laki-laki, lihat dengan baik-baik. Sejago-jagomu, sekuatmu, tapi bila Anda tidak kuat, Anda jatuh di tangan perempuan. Dan lihat saja, iblis tidak menggoda lewat Adam, tapi dia gunakan perempuan, istrinya sendiri, untuk bilang apa? Silakan serahkanlah buah ini kepada suamimu. Dan Adam tanpa pikir panjang lebar lagi, lupakan perintah Tuhan itu. Dia juga makan buah yang sama. Karena apa? Wanita ada di depan dia. Itu kelemahan besar kaum laki-laki. Pada umumnya ya, bukan semua. Umumnya. Laki-laki sekuat-kuatnya tak mampu berdaya kalau berhadapan dengan perempuan, dan itu diketahui oleh iblis, maka dia akan jatuhkan Anda laki-laki melalui perempuan. Tidak heran saudara sekalian, banyak suami yang sudah punya istri cantik, gagah, bagus, tetapi bila berhadapan dengan perempuan lain, dia bisa kalah di tangan perempuan itu meskipun bukan istrinya sendiri. Kita mesti buat apa? Saudara sekalian, untuk menguasai ini saya tahukan 3 hal. Yang pertama, kita mesti kuat dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Meskipun kita capek, jangan lupa sekali rapatlah diri dengan Tuhan Allah. Banyak berdoa saudara.
Kalau kita banyak berdoa, Tuhan bantu kita. Selama kita, Tuhan akan datang kepada kita bila Tuhan datang. Dan kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Tetap menyerahkan Dia. Kau dibantu oleh Tuhan. Kau kuat. Kita sama-sama kuat. Oleh karena apa? Kuasa Allah ada dalam diri kita. Yang kedua, lepaskanlah egoisme itu. Kasih mesti ada dalam hati kita. Kasih itu milik Tuhan. Supaya kita bisa kembangkan kehidupan kita, ciptakanlah kasih itu. Sudah sekalian, Anda lihat. Kalau betul-betul ibu tadi yang saya katakan dalam contoh waktu di pasar itu. Kalau kasih dalam dia sendiri, dalam hati dia. Oma yang jual pepaya, jual pisang, jual mangga itu. Dia tidak mungkin tawarkan begitu rendah, begitu murah. Karena dia juga mau bantu oma itu dengan uang yang dia punya. Banyak orang lupa akan cara ini. Boleh tawarkan, tapi jangan terlalu membuat orang lain akhirnya hilang uang. Karena apa? Tawaran terlalu murah. Kita boleh tawar menawar, tapi juga ingat orang lain. Mereka juga butuh kehidupan dong. Aku punya uang, Anda punya buah. Marilah kita sama-sama tukar-menukar. Buah, uang saya kasih. Kita saling membantu. Itulah kasih. Tapi bukan saling menjatuhkan. Yang ketiga, bila Anda berhadapan dengan satu situasi konkret, apa saja yang Anda rancangkan, Anda membuat, perhatikan baik-baik. Kalau pikiranmu, hatimu mulai terarah ke hal negatif, waspada. Katakan begini, iblis, jangan ganggu saya juga dong. Cukup kau kuasai selama ini. Sekarang aku mau maju. Keluarlah kau dari aku. Aku mau dimenangkan oleh Tuhan. Lihat, kalau kita semua memahami gerakan iblis ini, percayalah kita menangkan dia. Kita bukan dikuasai oleh iblis. Asal saja pertama, banyak berdoa. Yang kedua ialah kasih mesti ada. Yang ketiga ialah jangan sampai Anda mau digodai oleh iblis. Bila Anda nekat berbuat baik, lakukanlah itu. Karena itulah yang Tuhan Allah kehendaki. Ikuti terus video-video ini untuk membantu kita memahami gerak iblis. Dan dengan demikian kita berjalan kembali dengan Tuhan di dalam kebenaran. Sampai jumpa.